kembali lagi. Dalam video kami kali ini akan menjelaskan alur dari penggunaan aplikasi kami untuk fitur rawat jalan. Dari sini rawat jalan kami akan menjelaskan untuk yang pasien datang langsung onsite atau datang langsung ke klinik tanpa melakukan pendaftaran online. Dari sini langsung saja masuk ke menu rawat jalan, klik tombol registrasi dan klik tombol tambah registrasi di sini. Kemudian pilih untuk pasien lama, bisa dipilih pasien seperti ini, bisa dipilih menggunakan nama misalnya Dava seperti ini, itu untuk pasien lama. Jika untuk pasien baru bisa menekan tombol pasien baru di sini. Bisa diisikan semua data yang ada bintang merahnya. Jadi NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Bisa diisikan semua data tersebut. Jika sudah, tekan simpan. Yang nanti akan langsung mengisikan di sini. Jika untuk pasien lama, searching saja misalnya, saya searching seperti ini, bisa diklik sesuai pasien yang telah diisikan. Kemudian scroll ke bawah, masuk ke bagian pengisian jaminannya. Nah di sini kami buat default dari pribadi, kunjungan sakit, dan tanggal periksa kami buat dari ini. Dan langsung ke bagian polinya bisa dipilih seperti ini. Jika masuk poli umum bisa dipilih poli umum saja. Jika masuk poli perawat dan gigi bisa dipilih yang lain. Ini kami contohkan untuk poli umum dan dipilih dokternya. Cari dokter destinasi klinik seperti ini. Tinggal diklik saja dokternya. Kemudian bisa diisikan keluhannya. Kemudian keluhannya saya contohkan misalnya pusing batuk pilek seperti ini. Kemudian scroll ke bawah lagi ada DTV. Untuk DTV ini bisa diisikan dua cara ya, ada yang saat diregistrasi, saat pasien masuk melakukan registrasi, ada juga saat pasien sudah masuk ke poliklinik atau di rekam medis. Di sini registrasi ini bisa saya misalkan hanya pasien bisa mengisikan berat badannya saja dan bisa suhu tubuhnya saja. Untuk yang lainnya pasien tersebut nggak mau diisikan, kami ada tombol bantuan yaitu tombol DTV default. Tombol bantuan ini hanyalah data dummy saja. Semisal pasien tersebut bisa dilakukan pemeriksaan secara real atau secara nyata, diisikan sesuai data yang ada. Untuk datanya, untuk DTV ini pengisiannya sekali lagi tidak hanya diregistrasi saja, bisa saat rekam medis. Dan untuk sedikit informasi, untuk satu sehat ada 4 data yang wajib diisikan, berat badan, sistole, diastole, dan suhu tubuh. Itu 4 data yang wajib diisikan. Jika sudah, klik simpan. Nanti akan membuat satu register baru. Nah di sini kami ada salah satu fitur yaitu untuk mencetak kertas antrian, menekan tombol cetak pertama. Dilakukan dulu pilih printernya. Kami menyediakan 2 macam printer thermal bluetooth, itu bisa menggunakan ukuran 58 atau ukuran 80. Di sini saya contohkan menggunakan 58 saja. Bisa dipilih ukuran 58, kemudian diklik cetak di sini dan dipilih dari printernya. Jika sudah terbaca akan ada printer seperti ini dan diklik pair. Nanti akan mencetak untuk antriannya seperti ini. Setelah dicetak, itu sudah terbuat satu register baru dengan nomor antrian sesuai dengan urutan yang sudah ada. Ini kebetulan karena sudah ada sebelumnya, kami menjadi nomor urut 3. Itu untuk membuat registernya. Lanjut kemudian ke menu rekam medis. Di sini kami juga ada salah satu dari fitur kami yaitu fitur display antrian. Bisa menekan rekam medis ke menu display antrian di sini. Kan muncul satu halaman baru, display antrian yang bisa diarahkan ke pasien atau menggunakan TV diarahkan ke antrian pasien sedang mengantri sebelum masuk ke poli. Jangan lupa tekan mulai terlebih dahulu dan diklik untuk memanggil, bisa diklik panggil di sini. Nomor antrian 3 atas nama Zulfikar Isnanto. Silahkan menuju ke ruang poli umum. Itu untuk mengambil pasiennya menggunakan display antrian kami. Kemudian jika sudah dipanggil, pasien tersebut masuk, bisa langsung dimasukkan ke menu rekam medis. Bisa tekan periksa di sini. Ini menu rekam medis yang akan jelaskan satu persatu. Sebelumnya kami ada salah satu fitur kami yaitu fitur setting layout di sini. Fungsinya untuk apa? Bisa menekan di sini di bawah tombol simpan dan kembali ada menu setting layout, ditekan saja. Bisa dipilih menu apa saja yang mau ditampilkan di rekam medis. Ini hanya perlu menyeting satu kali. Misalnya saya mematikan saja untuk yang bagian plan, karena misalnya nggak ada perlu pengisian terapi-terapi seperti ini, saya hilangkan misalnya. Hilangkan seperti ini, centangnya saya hilangkan semua. Itu bisa diklik simpan. Dan di saat saya scroll ke bawah, tidak akan ada lagi yang lainnya. Misalnya kalau ditampilkan bagaimana? Ditampilkan seperti ini. Centang semua saja tampilkan. Klik simpan.
nanti akan muncul semua data yang harus diisikan. Kalau misalnya hanya dibutuhkan beberapa menu saja, tinggal dipilih di bagian setting layout seperti ini. Itu untuk meringkas dari rekam medisnya. Jika mau ditampilkan semua, tidak perlu dimatikan centangnya seperti ini. Setelah saya jelaskan dari setting layout, lanjut untuk yang bagian riwayat kunjungan. Riwayat kunjungan di sini fungsinya untuk apa? Untuk melihat dari riwayat kunjungan pasien tersebut untuk pemeriksaan sebelumnya. Biasanya untuk keperluan dari melihat obat apa saja yang diberikan, pemeriksaan apa saja yang diberikan untuk pasien sebelumnya. Bisa juga lihat di bagian ini riwayat medis seperti ini. Bisa dilihat seperti ini untuk riwayat medisnya. Kemudian untuk memilih tinggal dipilih saja sesuai dengan kartu yang ada di sini. Lanjut lagi ke bagian data pasien. Data pasien ini data sesuai yang dipilih saat pemeriksaan atau sesuai yang dibuat saat pasien baru. Ini untuk pasien yang lama akan langsung sesuai yang sudah diregistrasikan tadi. Lanjut lagi ada keterangan jika ada data yang ada dalam formnya ini ada S-nya, itu data yang akan dikirimkan ke Satu Sehat Kemenkes. Lanjut lagi ke bagian subjektif tadi, ada berapa yang bisa diisikan, ada keluhan, anamnesa, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat alergi. Dan di sini jika telah mengisikan apapun, misalnya tambah keluhan seperti ini, pusing, batuk, pilek, dan masuk angin misalnya seperti ini, itu jangan lupa tekan simpan. Untuk menghindari yang nggak diinginkan tiba-tiba mati listrik atau tiba-tiba kehilangan internet gitu. Itu untuk menghindari yang diinginkan, setelah mengisikan apapun tekan simpan. Kemudian scroll ke bawah lagi, di sini ada riwayat alergi. Misalnya ada alerginya, bisa tekan tombol riwayat alergi, misalnya alergi paracetamol. Ini bisa tekan simpan, nanti akan ada tag sini alergi paracetamol. Kalau misalnya nggak ada, dihapus saja. Scroll ke bawah lagi, di sini ada beberapa fitur kami, ada obstetri, odontogram, dan anatomi tubuh. Untuk obstetri isinya apa saja? Ini ada kebidanan, riwayat kehamilan, status obstetrik, laporan persalinan, keadaan ibu pasca persalinan, nifas, pemeriksaan sebelum pulang, kontrasepsi, dan asesmen bayi baru lahir. Ini untuk yang obstetri. Kemudian untuk yang odontogram bisa dicentang-centang seperti ini, bisa diklik-klik seperti ini untuk odontogramnya. Terus kemudian bisa diklik simpan. Nanti bisa sesuai dengan yang dipilih tadi. Lanjut lagi, ada juga anatomi tubuh. Di sini bisa dilingkari seperti ini dan klik simpan. Untuk yang LTV saat registrasi tadi untuk ada bisa diisikan juga, bisa juga diisikan saat rekam medis. Di sini ada S-nya, mulai ada S-nya ya. Di sini ada suhu tubuh, sistole, diastole, dan berat badan. Kalau ada S seperti ini berarti data tersebut wajib diisikan untuk mengirimkan keperluan ke Satu Sehat. Semisal tidak ingin dikirimkan ke Satu Sehat untuk pasien tersebut atau pasien ini bisa dikosongkan saja, tidak masalah. Setelah diisikan, jangan lupa tekan simpan. Lanjut lagi ke bawah. Pemeriksaan fisik sifatnya opsional, jadi bisa ditutup saja seperti ini. Lanjut lagi ada kesadaran, ada catatan tambahan jika ingin diisikan. Lanjut lagi untuk asesmen, ini ada S-nya juga, tapi yang wajib diisikan hanyalah diagnosa utama. Semisal pasien tersebut memiliki diagnosa lebih dari satu, baru diisikan dari diagnosa sekundernya. Misalnya nih pasiennya penyakitnya common cold J00 seperti ini. Kemudian diagnosa sekundernya apa? Dia memiliki kolera dan tifoid misalnya. Cari saja tifoid seperti ini. Ini baru diisikan seperti ini. Nah, kalau semisalnya hanya satu saja yang bawah dikosongin, bisa untuk mengirimkan ke Satu Sehatnya. Kemudian tekan simpan, jangan lupa. Itu, kemudian untuk prognosa sudah kami buat defaultnya Bonam baik. Dari sini scroll ke bawah lagi, ada plan. Plan ini ada terdiri dari layanan tindakan, resep, dan resep terapi obat, terapi non-obat, PMHP, ICD-9, dan bagian rujukan di bawah ini. Lanjut lagi untuk yang tambah plan di sini, tambah layanan. Nah, di sini karena poli umum sudah kami centang billing otomatis, akan otomatis keluar seperti ini. Untuk menambahkan lagi bisa klik tambah di sini, misalnya ada perawatan luka ringan seperti ini. Tambah lagi misalnya ada suntik KB. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah klik simpan. Nanti akan ada tagihan baru dengan total biaya 100.000 dan tekan simpan. Kemudian lanjut lagi ke bagian resep. Klik tambah resep di sini. Kami untuk mengisian resep ada dua cara, ada non racik dan ada racik. Saya jelaskan dulu untuk yang non racik. Klik non racik saja, dipilih obatnya. Misalnya saya nyari untuk yang allopropinol seperti ini, allopropinol, bisa searching seperti ini. Nah, butuhnya berapa tablet? Butuhnya 15 tablet. Nanti akan otomatis terhitung seperti ini. Di aplikasi kami digunakannya satuan terkecil. Lanjut untuk keterangan bisa ngetik sendiri seperti ini 3x1. Atau bisa juga kami ada fitur untuk menambahkan keterangan resepnya.
tekan tombol tambah keterangan step sini. Misalnya mau tambahkan apalagi, misalnya 2 kali 2 setelah makan. Lanjut, kemudian tekan simpan. Nanti tinggal diklik saja di bagian T ini, dipilih 2 kali 2 setelah makan. Klik simpan. Itu untuk menambahkan dari yang non racik. Untuk yang racik bisa tekan tombol racik di sini. Kemudian akan muncul satu itu nama racik. Obat racik pusing contoh. Ini diberikan dulu judulnya, nama raciknya. Kemudian satuannya biasanya bungkus. Saya cari saja bungkus seperti ini. Diberikan 10 misal. Dipilih juga keterangan resepnya tadi 2 kali 2 setelah makan. Ini bisa tambahkan, bisa mengetikkan langsung di sini atau bisa juga tambah keterangan resep. Lanjut lagi, isinya apa saja komponen raciknya, bisa klik tambah komponen racik di sini. Saya langsung duakan saja. Saya pilih misalnya Afarma paracetamol dan saya pilih juga misalnya amlodipin. Seperti ini. Untuk penghitungan dosis bagaimana, bisa menekan tombol kalkulator di sini. Misalnya untuk yang sudah paham dosis desimalnya dituliskan saja 5 misalnya. Kalau belum bisa digunakan dosis pecahan misalnya setengah tablet ini, dan klik simpan. Itu akan langsung keluar seperti ini. Jika untuk yang sudah paham misalnya di amlodipin ini saya mengisikan 15 misalnya, klik simpan, sudah langsung muncul harganya seperti ini. Itu untuk penghitungan dari racik. Untuk ke depan misalnya dibutuhkan obat ini lagi, itu bisa supaya tidak terlalu lama dalam pengisiannya, itu bisa tekan tombol simpan sebagai template. Jadi di kemudian hari jika ada pasien yang membutuhkan template obat racik yang sama, itu bisa langsung klik ambil template racik di sini dan dipilih tadi obat pusing contoh tadi. Klik pilih. Nanti sudah terpilih sesuai template yang sudah dibuat. Jika sudah, klik simpan. Nah, jika sudah semua, di sini bisa tekan simpan untuk menjadi yang diinginkan. Resep sudah selesai, sudah sampai plannya. Lanjut lagi ke menu dokumen medis. Di sini kami ada beberapa dokumen medis untuk paket pro, ada suket sehat dan lain-lainnya seperti ini. Saya akan contohkan salah satu. Untuk yang suket sehat seperti ini, untuk alamat bisa klik ambil atau bisa juga isikan. Pekerjaannya misalnya swasta, keperluannya misal daftar kerja, buta warnanya tidak buta warna. Kemudian klik simpan dan klik cetak. Akan muncul seperti ini. Yang lain sama, cara pengisiannya diisikan dulu data-data yang wajib diisikan, kemudian klik simpan dan klik cetak. Kami juga ada suket sakit, surat keterangan rujukan, surat kontrol, general consent, screening, CPPD SOAP, inform consent, prosedur tindakan, generalis tubuh, order lab, hasil rujukan lab, kajian perawat. Itu dokumen medis. Lanjut lagi, jika untuk mengirim kartu sehat bisa menggunakan menu ini dan klik simpan kartu sehat. Nanti akan menekan tombol aksi di sini. Itu untuk mengirimkan kartu sehat. Kemudian bisa juga cetak resume di sini untuk mencetak resumenya. Jadi bisa cetak resume. Jika sudah benar semua, sudah selesai pengisiannya, jangan lupa tekan simpan hijau di atas sini dan diklik selesai periksa. Saat sudah selesai periksa, nanti akan keluar notifikasi di bagian farmasi dan pembayaran. Itu artinya pasien tersebut sudah selesai periksa dan akan mengeluarkan obat farmasi dan melakukan pembayaran. Lanjut untuk masuk bagian farmasi dan klik tombol antrian. Di sini untuk melakukan obatnya bisa tekan proses sini. Kemudian untuk melihat dari sisi farmasi ingin melihat resep dokter bisa menekan tombol resep dokter di sebelah tulisan proses farmasi. Klik resep dokter di sini untuk melihat resep dokter yang diberikan dari obat racikannya. Lanjut lagi di sini untuk mengeluarkannya bisa dipilih batch-nya sesuai dengan kadaluarsanya seperti ini. Sesuaikan saja dengan yang ada. Kami juga ada menu diskon, bisa diberikan diskon misalnya untuk Arul Purple dengan diskon 100%, ini akan menjadi 0 harganya. Jika tidak ada diskonnya, tinggal dikosongkan saja, dibuat main seperti ini. Jika sudah, klik selesai. Untuk di bagian ini kami juga ada cetak label. Jika ingin dicetak label, ini seperti ini contohnya, cetak label. Juga ada PIO jika dibutuhkan, dan ada juga salinan resepnya. Juga bagian RTR juga. Itu untuk farmasi. Untuk melakukan bayaran, masuk ke menu pembayaran. Akan keluar satu untuk nama pasiennya Zulfikar Isnanto dan diklik ubah di sini. Jika sudah benar bisa dimasukkan misalnya pasien membayar 200.000. Kemudian tekan simpan. Di sini ada beberapa opsional untuk pencetakan dari obatnya. Di sini misal yang hanya ingin cetak dari
layanannya saja, dimatikan bagian obatnya, centangnya dimatikan, klik simpan. Nanti saat dicetak, yang akan ditampilkan hanyalah bagian layanannya saja. Jika yang ditampilkan semua, diklik cetak semua. Saat diklik simpan, nanti saat ditekan cetak, akan tampil semua seperti ini. Jika dari obat ingin sebagai paket, cetak obat sebagai paket centang seperti ini, klik simpan, nanti saat cetak akan tampil paket farmasi dengan total obat yang telah diberikan. Jika sudah selesai semua, klik selesai registrasi. Itu untuk alur menggunakan aplikasi kami dari yang rawat jalan datang onset atau pasien langsung. Sekian, terima kasih.